Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita mau beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Ketika kita beribadah, itu adalah saat di mana kita menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu saat duduk sejenak di hadapan Tuhan dalam doa, supaya Tuhan berkati ibadah kita, sehingga pada malam hari ini ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau. Pada malam hari ini, sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja, tapi kami tidak lupa bahwa Tuhan ada dimanapun kami berada ketika kami menyebut nama Tuhan. Dalam persekutuan ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bahwa ibadah kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami mau bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Raja di atas segala raja. Dia ajaib, Dia pengasih dan penyayang. Amin Bapak Ibu. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, setiap detik, setiap menit
kita memerlukan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan saat ini, kita hanya punya Tuhan saja yang terus menolong, yang terus menyertai kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Ya Tuhan, tiap jam Ku memerlukan. Tuhan, tiap jam Ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur bersama-sama dalam doa kita. Kita bersyukur Allah begitu baik bagi kita. Dia sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Kita juga bersyukur untuk anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang luar biasa, terima kasih. 1 minggu lamanya Engkau menyertai dan memberkati kami dengan segala sesuatu yang baik, kesehatan, dan juga semua kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk suka duka hidup yang Engkau izinkan kami alami. Kami juga bersyukur karena Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Anugerah keselamatan yang Engkau berikan cuma-cuma. Terima kasih untuk segala sesuatunya bagi kami Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk bangsa kita. Terutama kita berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan semua yang duduk di pemerintahan, baik di pusat sampai ke daerah-daerah, supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan dan mereka boleh mengambil keputusan yang ada sesuai hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah kami. Engkau memberkati mereka, baik yang ada di pusat maupun daerah-daerah, supaya ketika mereka mengambil keputusan, mereka memikirkannya, dan itu semuanya diambil berdasarkan hikmat dan juga kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memimpin langkah-langkah mereka dan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga berdoa untuk tim medis yang berada di garis depan berjuang, bukan hanya untuk satu orang, ratusan orang. Mereka berjuang bersama-sama, tidak kenal lelah. Mari kita berdoa untuk mereka, supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan terlebih untuk keluarga mereka juga boleh diberkati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim medis di seluruh Indonesia ini. Mereka sudah mempertaruhkan seluruh kehidupan mereka. Mereka mengorbankan waktu mereka, kebebasan mereka, tenaga mereka. Karena itu Tuhan, Engkau juga yang memberkati, melihat mereka. Engkau menolong Bapa, supaya mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Engkau berkati juga, Engkau berikan mereka kesehatan. Pulihkan segala kekuatan mereka yang terkuras. Kami berdoa untuk keluarga mereka di rumah yang menanti mereka. Kami mohon Engkau memberkati juga keluarga mereka Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk semua orang yang sudah terinfeksi virus ini. Kita percaya bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah, supaya mereka juga boleh memiliki harapan. Mereka tidak putus asa dengan keadaan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan bisa menjawab doa mereka. Mari kita berdoa juga bersama-sama untuk saudara-saudari kita ini.
Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit karena virus ini. Kami tahu mungkin ada yang putus asa dan tidak memiliki harapan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau bisa menjamah hati mereka. Engkau bisa memberikan mereka kembali harapan baru. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bahwa Tuhan mengizinkan ini karena juga Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kami. Kami mohon Engkau berikan ketabahan dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk kita semua yang belum mengalami sakit dan yang masih sehat saat ini. Supaya kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan menjaga kesehatan kita. Dan lebih mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang terus memberkati kami. Kami berdoa untuk setiap kami, warga Indonesia, yang masih dalam keadaan sehat dan tidak terjangkit virus ini. Kami berdoa supaya kami juga diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan, saling menjaga satu sama lain, dan menghargai anugerah Tuhan bagi kami saat ini. Boleh juga diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan menjaga kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, tiap jam memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita juga berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk Pendeta Sadikin dan sekeluarga. Kita berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang terus melayani. Bisa kita sebutkan nama mereka satu persatu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau memberkati untuk Pendeta Sadikin Gunawan dan sekeluarga. Sebagai pemimpin, sebagai gembala di gereja kami, Kau terus berkati hikmat daripada Tuhan menyertai hamba-Mu dan keluarga dalam penyertaan Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang juga melayani, para cuantau, semu, dan semua yang melayani di tempat ini Tuhan. Kau berkati satu persatu dalam kesehatan. Juga Kau berkati, perbaharui segala motivasi kami, sehingga kami boleh melayani dengan hati, sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam keadaan sakit. Kita berdoa supaya juga Tuhan pulihkan mereka. Ada begitu banyak orang tua kita yang menunggu kesembuhan dari Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita mendengar dan akan menjawab doa-doa mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudari kami yang terbaring sakit. Kau memberkati mereka juga boleh merasakan hadirat Tuhan dan mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Mereka boleh terus bersabar menunggu jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk jemaat kita secara khusus semuanya. Saat ini ada mungkin yang sedang kesulitan ekonomi dan ada juga mungkin yang mengalami banyak masalah secara pribadi dan keluarga. Mari kita berdoa supaya jemaat GMI Bethlehem tetap dalam penyertaan Tuhan dan tetap punya pengharapan yang besar bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di tengah-tengah masalah yang begitu besar saat ini, virus corona telah membatasi ruang gerak kami dan juga pekerjaan. Tapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan jemaat Tuhan.
Jikalau ada yang mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, kami percaya juga Tuhan melihat mereka. Tuhan bisa memberikan mereka kecukupan melalui orang-orang terdekat kami. Engkau memberkati mereka. Seperti firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang memanggil nama-Mu Tuhan mengalami kekurangan. Bahwa Engkau tidak akan membiarkan mereka kelaparan. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan terus berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, amin. Mari kita juga berdoa untuk ibadah kita hari Minggu yang akan kita laksanakan melalui ibadah online. Kita berdoa untuk semua mereka yang bekerja di belakang layar maupun juga yang melayani di depan. Semoga melalui pelayanan kita masing-masing boleh diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan juga boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Dan kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, sekali lagi kami percaya bahwa keadaan ini tidak membatasi kami menyembah Tuhan. Kau memberkati seluruh aktivitas kami, seluruh pekerjaan kami, terutama untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati semua saudara-saudari kami yang telah berjeri lelah menyiapkan segala sesuatu untuk mempersiapkan ibadah hari Minggu nantinya. Engkau menolong memberikan kekuatan kepada masing-masing kami. Engkau memberikan kesatuan hati dan Engkau memampukan kami juga Tuhan Yesus untuk terus melayani Tuhan dengan hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya ibadah kami nantinya boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan berikan kami satu kesempatan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, untuk kembali merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami memiliki kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami tahu semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Buka kami, telinga hati kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan untuk perenungan hari ini ke dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah. Saya rindu di tengah wabah yang sedang kita alami pada hari ini, tidak menyuruhkan iman kita untuk boleh terus
datang beribadah di hadirat Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu, hari ini dunia kita sedang bertempur. Kita sedang berhadapan dengan satu wabah yang dinamakan virus corona. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, seluruh dunia menghadapi wabah ini tanpa terkecuali. Seluruh dunia menghadapi wabah ini. Dan ketika menghadapi wabah ini, banyak orang yang mulai panik. Banyak orang yang mulai takut. Banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi wabah corona ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang berbicara pada kita. Apa yang dilakukan oleh seorang tokoh Alkitab ketika dia mengalami hal yang serupa dengan apa yang kita alami hari ini. Kita akan membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Samuel 17 ayat yang ke-10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang melawan seorang. Bapak bagian ini menceritakan satu kisah yang sangat menarik, yaitu kisah perperangan yang terjadi antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Kisah ini sangat menarik Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan gitu ya, ketika kisah ini sedang terjadi, suatu hari barisan orang Israel, barisan prajurit Israel kita bisa lihat mereka berkumpul, mereka pakai pakaian perang, mereka bawa senjata-senjata, mereka mulai berbaris gitu kan. Kemudian mungkin ada orang yang lihat, banyak prajurit nih, mau kemana kalian? Mau beli masker? Ya enggak lah gitu. Udah pakai baju perang, udah bawa senjata, pasti mau pergi berperang gitu kan. Kita lihat prajurit-prajurit Israel ini, mereka sudah bajunya lengkap, sudah bawa senjata, mereka mulai berbaris, kemudian mereka mulai jalan. Mereka pergi ke satu tempat yang dinamakan Lembah Tarbantin. Kemudian mereka berdiri di satu sisi bukit, dan di situ mereka mulai mengatur barisan perang mereka. Mereka mulai bersiap-siap untuk menghadapi bangsa Filistin. Kemudian setelah beberapa waktu kita bisa melihat di sisi bukit yang lainnya, kali ini prajurit-prajurit Filistin. Mereka pun sudah berkumpul, mereka mulai berbaris, lengkap dengan pakaian perang, lengkap dengan senjata-senjata yang mereka bawa. Mereka pun memulai persiapan untuk menghadapi bangsa Israel. Kedua bangsa ini mulai bersiap-siap untuk berperang satu sama lain. Hanya ada satu lembah yang memisahkan kedua prajurit bangsa ini. Kemudian Bapak Ibu kita lihat dari barisan prajurit bangsa Filistin muncul seorang prajurit yang tinggi besar, seorang prajurit setinggi 3 meter, ia memakai baju zirah seberat 60 kg dan di tangannya ia membawa sebuah tombak yang besar. Prajurit yang besar ini dia maju ke depan, kemudian ia mulai berteriak dan menantang barisan orang Israel. Dia berseru kepada orang Israel agar mereka mengirim seorang perwakilan untuk bertarung dengannya 1 lawan 1. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu ketika seorang raksasa dari barisan Filistin yang bernama Goliat maju untuk menghadapi orang Israel, Saul dan segenap orang Israel diperhadapkan dengan seorang raksasa yang belum pernah mereka lihat. Mereka melihat seorang raksasa yang berteriak dan menantang mereka. Dan ayat ke-11 mencatat bahwa hal itu membuat mereka merasa takut dan cemas. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu hal yang sangat menarik. Alkitab mencatat bahwa barisan orang Israel dan Saul itu merasa cemas dan mulai ketakutan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, firman Tuhan mencatat bahwa ini bukan pertama kali Saul pergi berperang. Ini bukan pertama kali Saul pergi berperang. Alkitab mencatat bahwa Saul pernah pergi ke seluruh penjuru untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Di dalam 1 Samuel 14 dicatat, ia berperang dengan orang Moab. Dia berperang dengan Bani Amon, dia berperang dengan orang Edom, bahkan dia berperang melawan raja-raja dari negeri Zoba. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, dikatakan bahwa kemanapun Saul pergi, ia selalu mendapatkan kemenangan. Kemanapun Saul pergi, dia selalu mendapatkan kemenangan. Tapi hari ini kita melihat Bapak Ibu,
Hari ini kita melihat bahwa dengan banyak prestasi yang dimiliki oleh Saul, dengan banyaknya kemenangan-kemenangan yang sudah dia raih, dengan banyaknya musuh-musuh yang sudah dia hadapi, hari ini di hadapan seorang prajurit raksasa dari Filistin, Saul merasa takut. Dia merasa cemas. Seorang raksasa yang selama ini dipuji-puji oleh rakyatnya, seorang raja yang selama ini selalu memenangkan berbagai peperangan, hari ini dia diliputi oleh ketakutan. Dan kita melihat bahwa selama 40 hari, raksasa tersebut terus berteriak dan menantang bangsa Israel. Sehari 2 kali, dan tidak ada seorang pun yang berani menjawab tantangan dari orang Filistin tersebut. Sampai satu hari kita melihat di dalam firman Tuhan, dari antara barisan prajurit Israel, muncul seorang anak laki-laki yang ramping. Ia memiliki paras yang elok, dia memiliki wajah yang indah. Muncul seorang anak laki-laki yang ganteng, mirip seperti saya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di antara prajurit-prajurit Israel dan Raja Saul yang sedang ketakutan, muncul seorang anak laki-laki yang bahkan belum pernah pergi berperang. Tetapi dengan berani ia maju dan menghadapi raksasa tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Anda, apa yang membuat seorang Daud berani untuk menghadapi raksasa tersebut? Menurut Anda, apa yang membuat seorang Daud berani untuk menghadapi raksasa tersebut? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kisah ini bukan hanya sekedar kisah Daud melawan Goliat. Tapi kisah ini merupakan kisah yang menceritakan antara fokus kepada Allah melawan fokus kepada raksasa. Fokus kepada Allah melawan fokus kepada raksasa. Kita lihat mengapa di antara orang-orang yang sedang ketakutan, mengapa ketika sang raja Saul itu ketakutan, Daud dengan gagah berani melangkah untuk menghadapi Goliat. Mengapa Daud dengan berani melangkah untuk menghadapi Goliat? Karena Daud melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan Daud menolak untuk melihat apa yang dilihat oleh orang lain. Kita melihat bahwa Daud, dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan dia menolak untuk melihat apa yang dilihat oleh orang lain. Seluruh perhatian dan seluruh mata yang ada di medan pertempuran tersebut, seluruhnya tertuju kepada raksasa yang bernama Goliat. Tapi Daud menaruh perhatiannya kepada Tuhan. Ketika mata seluruh prajurit tertuju kepada raksasa yang bernama Goliat, mata Daud tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Daud melihat ada seorang raksasa yang berdiri di depannya. Daud melihat seorang raksasa yang tinggi besar, yang sudah sering berperang, yang membawa sebuah tombak besar di tangannya. Dia melihat ada raksasa tersebut di hadapannya. Tetapi mata Daud melihat raksasa tersebut, tetapi perhatiannya tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang menghadapi virus corona yang menyebar, yang menyerang seluruh dunia. Hari ini sama seperti Daud, kita sedang menghadapi seorang raksasa di dalam kehidupan kita. Dan hari ini, ketika kita sedang menghadapi raksasa yang mengguncang seluruh dunia tersebut, kebanyakan dari kita dalam menghadapi situasi ini, kita menunjukkan reaksi yang sama seperti Saul. Dan kita menunjukkan reaksi yang sama seperti prajurit-prajurit Israel. Ketika kita menghadapi raksasa hari ini, kita cemas, kita mulai panik, dan kita mulai ketakutan. Bapak Ibu perhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Saya membaca berita-berita yang ada Bapak Ibu, banyak orang di seluruh dunia itu yang mulai panic buying. Mulai numpuk beli makanan segunung, beli peralatan rumah tangga segunung, beli sebanyak-banyaknya yang bisa mereka beli. Karena takut tidak akan ada bahan makanan nanti, takut kehabisan. Mereka mulai panic buying. Dan saya baca berita itu saya mulai panik juga gitu kan. Saya buru-buru ke Indomaret. Untung stok Indomie masih ada gitu. Untungnya belum habis stok Indomie gitu kan. Kemudian kalau kita lihat hari ini di WhatsApp Bapak Ibu.
kalau kita buka handphone, isinya sama semua. Isinya corona. Semua orang share hal yang sama. Semua orang share, wah perkembangan berita, jumlah orang yang terpapar virus, jumlah orang yang sudah meninggal. Semua orang share, wah virus sudah evolusi dan lain-lain. Dan satu kecenderungan orang Indonesia Bapak Ibu adalah kita tidak mengkonfirmasi berita tersebut benar atau salah, langsung kita share kepada orang lain, langsung kita share di grup-grup yang ada. Dan tanpa kita pikirkan apa efek yang akan ditimbulkan ketika kita share berita-berita tersebut. Bapak Ibu, saya mempunyai satu prinsip yang saya pegang dalam kehidupan saya. Ada satu prinsip yang saya pegang, yaitu if you can say anything nice, don't say anything at all. Jika kita tidak bisa katakan hal yang baik, jika kita tidak bisa mengatakan hal yang memberkati, maka jangan katakan apapun. Bapak Ibu, ketika kita men-sharingkan, ketika kita men-share berita-berita tersebut, kita pikirkan enggak apa yang akan terjadi setelah kita share berita tersebut? Kita tidak pikirkan gitu kan, apa efeknya. Tanpa kita sadari bahwa berita-berita yang kita share itu tidak membuat orang itu merasa nyaman. Tanpa kita sadari bahwa kita share berita-berita tersebut itu tidak ada efek positifnya. Yang ada hanyalah orang-orang justru semakin panik. Orang-orang semakin ketakutan. Lihat berita, wah semakin banyak yang meninggal. Wah berita virusnya semakin bahaya. Wah ini virus sudah evolusi. Orang-orang semakin panik dengan berita-berita yang kita share. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat satu fakta yang menarik di dalam Alkitab. Kita akan bersama-sama melihat ketika Daud harus menghadapi raksasa tersebut, berapa kali Daud berbicara tentang Goliat, raksasa yang dia hadapi, dan berapa kali Daud berbicara tentang Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, di sepanjang kisah ini, kita baca secara teliti, di sepanjang kejadian tersebut, Daud berbicara tentang Goliat sebanyak 2 kali, dan dia berbicara tentang Tuhan sebanyak 9 kali. Daud berbicara tentang Goliat, raksasa yang dia hadapi sebanyak 2 kali. Dan dia berbicara tentang Tuhan yang menolong dia sebanyak 9 kali. Daud tahu bahwa raksasa yang dihadapi adalah raksasa yang menakutkan. Dia tahu bahwa Goliat adalah seorang yang sudah biasa berperang. Tapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa Daud tidak takut. Kenapa? Karena Daud memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Ia tidak membiarkan raksasa yang ada di depan matanya mengambil alih fokusnya kepada Tuhan. Daud tidak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya, sebab ia tahu bahwa sekalipun ia harus menghadapi raksasa tersebut, tapi Tuhan yang beserta dengan dia lebih besar dari raksasa tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini banyak di antara kita yang takut. Banyak di antara kita yang mulai gentar dalam menghadapi virus corona ini. Dan saya tidak mengatakan bahwa rasa takut itu salah. Ketakutan adalah satu ekspresi yang sangat alami dari setiap manusia. Tapi jangan sampai ketika ketakutan yang kita alami itu menghalangi pandangan kita dari Tuhan. Jangan sampai ketakutan yang kita alami itu mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Biarlah di tengah ketakutan yang sedang kita alami saat ini, kita terus memusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan saja. Daud menghadapi raksasa yang bernama Goliat, dan dia tetap memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Dan hari ini kita menghadapi seorang raksasa di hadapan kita. Tapi biarlah kita terus menjaga fokus kita kepada Tuhan yang merupakan sumber pertolongan kita. Bapak Ibu, hari ini kita membagikan berita-berita yang menakutkan. Tapi berapa kali kita membagikan tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus? Kita membagikan tentang jumlah perkembangan orang yang sakit. Tapi berapa kali kita membagikan tentang janji-janji yang diberikan Kristus kepada kita? Berapa kali kita membagikan tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Dia? Berapa kali kita membagikan ayat-ayat yang menghibur, yang memberikan penguatan kepada orang-orang yang sedang dalam masa-masa sulit? Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan, Daud menghadapi raksasa yang ada di hadapannya. Dan bersama Tuhan yang sama,
kita bisa menghadapi raksasa yang ada di hadapan kita. Jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Raksasa yang berdiri di depan kita memang menakutkan, tapi kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong dan sanggup melepaskan kita. Sebagaimana Ia menyertai Daud, Ia juga akan menyertai kita. Saya akan menutup perenungan kita hari ini dengan satu ayat yang terambil dari 1 Samuel ayat 17, pasal 17 ayat yang ke-37. Di mana di situ dikatakan, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ketakutan, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewati wabah yang sedang terjadi ini. Bapak Ibu, hari ini saya mengundang kita semua yang ada di rumah. Kita boleh mengambil berapa saat teduh. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa pribadi demi pribadi. Sebab kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita bisa berserah. Kita percaya bahwa kita tidak seorang diri. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita. Sekalipun raksasa yang ada di depan kita menakutkan, sekalipun raksasa yang ada di depan kita berdiri siap untuk menghadapi kita, tapi kita tidak seorang diri. Tuhan yang telah melepaskan Daud, Tuhan yang sama yang akan melepaskan kita. Tuhan yang telah menolong Daud, Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kita bawa semua rasa takut yang kita alami, semua kecemasan yang kita alami, semua rasa panik yang ada di dalam hati kita, kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk menaikkan satu pujian sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan kita tidak seorang diri. Di dalam Dia kita bisa berserah karena kita yakin bahwa Dia mengasihi kita. Jujur kadang ku tak menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menantikan jawaban, menolak untuk ku tahu Kau Tuhan yang sanggup. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup Menolong di dalam sesatku, menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. ku kan bernyanyi, Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, dan ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam
Kami sungguh bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan boleh kembali berbicara kepada kami. Kami tahu Tuhan, raksasa yang berdiri depan kami sungguh menakutkan. Kami tahu dia menghadapi seluruh dunia, dia memberikan ketakutan, dia memberikan kepanikan dimanapun. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun raksasa yang ada depan kami menakutkan, kami memiliki Tuhan yang lebih besar, kami memiliki Tuhan yang lebih berkuasa, kami memiliki Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya, sebagaimana Tuhan menyertai Daud, sebagaimana Tuhan menolong Daud, sebagaimana Tuhan melindungi Daud, Tuhan yang sama yang akan beserta dengan kami. Biarlah di tengah ketakutan yang kami hadapi Tuhan, ketakutan ini tidak menghalangi fokus kami kepada Tuhan. Kami boleh melihat raksasa yang ada di depan kami, tapi fokus perhatian kami hanya pada Tuhan yang merupakan sumber pertolongan kami, yang merupakan sumber penghiburan kami. Kami percaya janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Kami percaya sejak kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap beserta dengan kami, Tuhan akan tetap melindungi kami, dan bersama dengan Tuhan kami akan melewati lembah kekelaman ini. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan kami bisa berserah, di dalam Tuhan kami tidak seorang diri, dan kami yakin bahwa kasih Tuhan kepada kami tidak akan pernah berubah. Sertai kami Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah merenungkan firman Tuhan, biar boleh terus memberikan kekuatan di dalam hati kami untuk boleh terus bersandar percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, dan akan ditutup dengan doa berkat dan pujian. Mohon Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kami mengucap syukur Bapa untuk firman yang telah kami renungkan hari ini. Biarlah boleh sungguh-sungguh menguatkan kami, biarlah boleh sungguh-sungguh meneguhkan hati kami, melewati badai, melewati raksasa yang berada di depan kami. Kami memiliki Tuhan yang akan terus beserta dengan kami, dan biarlah hati, pikiran kami terus tertuju, terus berfokus hanya kepada Tuhan saja. Mari dengan iman kita arahkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Satu sejenak, Tuhan Yesus memberkati.